Namaku Aditya, usia 32 tahun. Aku baru saja pindah ke kota ini dan diterima bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah rumah sakit tua, Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Bangunannya besar bercat putih yang sudah kusam dimakan waktu. Beberapa bagian dindingnya berjamur, catnya mengelupas. Atapnya tinggi, langit-langitnya terbuat dari kayu tua yang mulai rapuh. Aku ingat betul malam pertama aku menginjakan kaki di sana. Udara terasa lembab, bau obat bercampur dengan aroma kayu lapuk menyergap hidungku. Malam itu hujan rintik-rintik. Angin meniup dedaunan yang berserakan di halaman depan. Aku berdiri di pos jaga, menatap bangunan tua itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, seperti ada mata yang mengawasiku dari balik jendela-jendela gelap bangunan itu. Seorang pria tua dengan wajah keras dan mata lelah mendekatiku. Kalau ada apa-apa, jangan sok berani, laporkan lewat HT. Rumah sakit ini sudah tua, kadang suka aneh-aneh, katanya sambil menepuk bahuku. Aku hanya mengangguk, berusaha menenangkan diriku sendiri. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat aku mulai berkeliling. Lampu-lampu lorong rumah sakit redup, beberapa bahkan mati. Kakiku melangkah menyusuri lorong panjang. Suara langkah kakiku menggema, seolah lorong itu menelan setiap bunyi. Di dinding tergantung papan-papan petunjuk. UGD ke kiri, ruang rawat inap ke kanan. Kenapa kamar jenazah? mataku terpaku pada tulisan kamar jenazah? Aku menarik napas panjang dan memilih memeriksa ke arah sana. Lorong menuju kamar jenazah lebih gelap, lampunya berkedip-kedip dan hawa dingin menusuk tulang. Jendela-jendela besar di sisi lorong memanturkan bayanganku sendiri. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tapi langkah kakiku terus membawaku mendekat. Sampai akhirnya, aku tiba di depan pintu besi kamar jenazah. Pintu itu tinggi, catnya sudah mengelupas. Ada tulisan besar, "Ruang Jenazah". Aku berdiri di sana, memperhatikan sekitar. Sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba terdengar sesuatu. Suara lirih, Tangis itu seperti terdengar seseorang pelan, menangis dari dalam. Serak, seperti seseorang yang kehilangan harapan. Aku terpaku, jantungku berdegup cepat. Kupikir mungkin ada keluarga pasien yang masuk tanpa izin. Tapi kamar jenazah seharusnya terkunci. Tangisan itu terus terdengar, dan aku tahu aku harus memastikan. Tanganku meraih gagang pintu. Dingin sekali, seperti es. Aku mencoba membukanya. Terkunci. Aku mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Hanya tangisan yang semakin jelas, seolah si pemilik suara tahu aku ada di sana. Aku mundur beberapa langkah, bingung harus berbuat apa. Ku pencet HT, saya dengar suara tangisan, kataku setengah berbisik. Beberapa detik sunyi, lalu suara Pak Herman terdengar. "Jangan macam-macam, Dit. Ruang jenazah kosong. Kuncinya ada di kantor saya, kau pasti salah dengar." Aku terdiam. Tangisan itu masih terdengar. Kali ini lebih dalam, lebih menyayat. Rasanya bulu kudukku berdiri. Aku menatap pintu itu lama sebelum akhirnya memilih pergi. Tapi setiap aku melangkah menjauh, tangisan itu semakin keras, seperti memanggilku untuk kembali. Malam itu terasa panjang. Setiap aku berkeliling, pikiranku tetap mencoba menenangkan diri. Hujan semakin deras. Angin membuat daun-daun menempel di jendela pos. Aku menyalakan rokok, menatap kosong keluar. Tapi di balik gelapnya hujan, aku merasa ada sesuatu yang menatap balik dari arah kamar jenazah.
Jam 3 pagi, aku tak tahan. Aku kembali ke lorong itu. Kali ini lorong terasa lebih gelap. Lampu-lampunya mati semua. Aku menyalakan senter. Cahaya senterku menari di dinding, menyingkap cat-cat yang mengelupas dan bayangan-bayangan aneh. Aku berhenti di depan kamar jenazah lagi. Suara tangisan itu terdengar jelas. Pintu tipis. Aku beranikan diri menempelkan telinga ke pintu. Aku dengar bisikan lirih di sela tangis itu. Aku tidak bisa menangkap jelas apa katanya, tapi ada rasa duka yang mendalam di suara itu. Tiba-tiba terdengar ketukan dari dalam. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku tersentak mundur, tanganku gemetar. Tidak mungkin, tidak ada siapa-siapa di dalam. Pak Herman bilang sendiri, ruang itu kosong. Aku berlari kembali ke pos. Keringat dingin membasahi tubuhku, walau malam itu dingin menggigit. Sampai pagi, aku tidak berani. Aku melihat bangunan tua itu dari jauh. Pintu kamar jenazah tetap tertutup, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi aku tahu apa yang aku dengar malam itu. Tangisan itu nyata. Hari berikutnya, aku mulai merasa ada yang selalu mengawasi. Saat aku berjalan di lorong, bayangan hitam sesekali muncul di ujung mataku. Jendela kamar-kamar kosong seperti menyimpan mata yang mengintip. Tapi suara tangisan itu yang paling sulit aku lupakan. Setiap malam, suara itu selalu ada. Kadang pelan, kadang terdengar seperti seseorang diri untuk tidak mendekat. Tapi malam demi malam, suara itu seperti memanggilku. Seolah ingin aku datang dan melihat siapa yang menangis di dalam ruang jenazah itu. Sampai pada malam kelima, sesuatu terjadi. Saat aku sedang berkeliling, lampu lorong mati total. Gelap gulita. Senterku tiba-tiba redup, padahal baru diganti baterainya. Aku berdiri di lorong, terjebak di antara gelap dan suara tangis yang semakin keras. Tangisan itu kini bercampur bisikan-bisikan. Aku mendengar namaku disebut, pelan namun jelas. Aditya, Aditya. Tak tahan lagi suara. Aku berlari menuju kamar jenazah. Entah keberanian atau rasa takut yang membawaku ke sana. Tapi sebelum aku sempat menyentuh pintu itu perlahan terbuka sendiri. Sendiri, engselnya berdecit pelan, membuka celah gelap yang menganga, bau anyir menyergap. Dan di dalam kegelapan ruang itu, aku melihatnya. Sebuah sosok duduk bersandar di dinding. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya pucat, sangat pucat, seperti tak berisi darah. Ia menangis, tubuhnya bergetar, suaranya memilukan. Tapi kakiku tak mampu bergerak, aku hanya berdiri terpaku. Sosok itu perlahan mendongak, memperlihatkan wajahnya yang datar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya permukaan putih kosong. Dan tiba-tiba ia berhenti menangis. Tangannya terulur ke arahku. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ketika aku sadar, aku sudah tergeletak di lantai lorong. Pak Herman dan 2 perawat membangunkanku. Mereka bilang aku pingsan. Pintu kamar jenazah tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Aku tahu suara itu tidak bohong. Karena sejak saat itu, sosok itu tidak hanya menungguku di kamar jenazah. Ia mulai muncul di mimpiku. Ia mulai memanggilku di setiap lorong gelap yang kulalui. Dan aku tahu ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sesuatu yang akan membawaku lebih jauh ke dalam misteri rumah sakit tua ini. Sejak malam itu, hidupku tidak lagi sama.
Setiap aku memejamkan mata, aku mendengar tangisan itu. Kadang terdengar dekat di telinga, kadang seolah berasal dari lorong-lorong kosong rumah sakit. Aku tidak berani lagi mendekati kamar jenazah. Tetapi suara itu justru semakin sering memanggil. Namaku terus disebut, dengan bisikan yang terdengar jelas di sela-sela tangis itu. Pak Herman mulai curiga. Mataku cekung karena kurang tidur, tubuhku lemas, dan aku sering melamun saat berjaga. Suatu pagi, ia memanggilku ke kantornya. Ruangan kecil itu penuh dengan bau kopi basi. Ada apa sebenarnya? Tanya Pak Herman dengan nada serius. Aku menatap meja kayu reyot di depanku, berusaha menenangkan napas. Pak, ada sesuatu di kamar jenazah. Tiap malam saya dengar suara tangisan. Saya lihat sosoknya. Suaraku nyaris bergetar. Pak Herman diam lama. Tatapannya kosong, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama dikubur. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Aku kira sudah selesai sejak lama. Rupanya belum. Aku terkejut. Maksudnya, Pak? Pak Herman menghela napas berat. Ia menatapku, puluhan tahun lalu ada kejadian yang sampai sekarang tak pernah dibicarakan lagi di sini. Seorang perawat hilang di rumah sakit ini. Namanya Sulastri. Perempuan muda, baik, ramah. Suatu malam, ia dijadwalkan berjaga. Tapi sampai pagi, ia tidak pernah muncul. Dicari ke seluruh rumah sakit, tidak ada. Sampai akhirnya, ditemukanlah dia. Aku menahan napas mendengar cerita itu. Dia ditemukan di kamar jenazah, Dit. Terkunci di dalam, tubuhnya kaku bersandar di dinding, wajahnya menempel pada lutut. Katanya dia mati kelaparan dan ketakutan. Tidak jelas bagaimana dia bisa. Sejak saat itu, banyak yang bilang arwahnya gentayangan, menangis di dalam kamar jenazah. Memanggil siapapun yang mendengar, berharap ada yang menolongnya, tapi tidak ada yang berani mendekat. Tubuhku menggigil. Aku yakin sosok yang kulihat malam itu adalah Sulastri. Pak Herman melanjutkan, aku sudah tua, Dit. Sudah lama aku tutup telinga. Tapi kalau kau dengar tangisannya, artinya dia belum tenang. Sejak hari itu, aku mulai mencari tahu. Di sela jam jaga, aku membaca arsip-arsip lama rumah sakit. Ada catatan resmi tentang Sulastri. Seolah kejadian itu sengaja dihapus. Tapi aku tahu, kebenaran tidak bisa dihapus begitu saja. Malam-malamku semakin berat. Lorong rumah sakit terasa semakin panjang. Setiap aku berjalan, aku merasa ada yang mengikuti. Bayangannya sesekali muncul di pantulan kaca. Tangisan itu terdengar makin jelas. Kadang, aku mendengar suara kuku menggaruk pintu kamar jenazah. Pada malam ketujuh, aku memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah aku bayangkan. Aku membawa kunci cadangan kamar jenazah yang disimpan Pak Herman. Hanya suara detak jam tua yang terdengar. Aku berjalan menuju kamar jenazah. Setiap langkahku terasa berat. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku berhenti di depan pintu besi itu, menghela napas panjang. Aku masukkan kunci, memutarnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara decit panjang seperti engselnya lama tak disentuh. Bau anyir langsung menyeruak, menusuk hidung. Aku menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu kosong. Hanya ada meja besi tua untuk memandikan jenazah. Lantai keramiknya retak di sana-sini. Dindingnya penuh noda lembab oleh kehadiran yang tak terlihat. Aku masuk, menutup pintu perlahan. Berdiri di tengah ruangan, mendengar dengan seksama. Tangisan itu tidak terdengar. Hanya suara detak jantungku sendiri yang bergema di telingaku. Aku mendekat ke sudut ruangan, tempat aku melihat sosok itu duduk malam itu. Kosong. Hanya lantai dingin. Aku berjongkok, menyentuh keramiknya. Rasanya sangat dingin.
seolah menyimpan jejak seseorang yang lama duduk di sana. Tiba-tiba, lampu senterku berkedip-kedip, lalu mati. Ruangan itu gelap total. Aku terduduk, panik. Mencoba menyalakan aku mendengar suara napas tepat di belakangku. Pelan, dalam, tanganku gemetar. Aku membalikkan badan perlahan. Dalam gelap, aku melihatnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, bajunya seperti seragam perawat lama. Ia berdiri membungkuk, wajahnya menunduk, tangannya terulur padaku. Tangisan itu mulai terdengar lagi, lirih, memilukan, seolah mengadu duka yang tak pernah tersampaikan. Aku mundur, punggungku menempel dinding, tapi sosok itu mendekat. Tangannya hampir menyentuh wajahku. Aku ingin berteriak, tapi pintu kamar jenazah tertutup sendiri. Suara gedebuk keras menggema. Aku terkurung di sana. Sosok itu berhenti mendekat. Ia hanya berdiri, tangannya terulur, lalu perlahan menghilang di telan gelap. Tangisannya masih ada, namun tubuhnya memudar seperti kabut. Aku terduduk di lantai, menahan tangis, menahan takut. Napasku terengah. Tak ada yang datang. Tak ada yang membuka pintu. Aku terkurung di ruang itu hingga fajar. Saat cahaya pagi masuk dari sela ventilasi, pintu kamar jenazah terbuka sendiri. Aku keluar. Tubuhku lemas. Matahari terasa asing. Terlihat biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa malam itu. Tapi aku tahu, misteri ini belum selesai. Sosok itu masih ada, dan aku merasa ia ingin aku menemukan sesuatu yang terkubur di balik pintu besi itu. Dan aku sadar, aku sudah masuk terlalu dalam. Sejak malam aku terkurung di kamar jenazah, aku tahu tidak ada jalan untuk mundur. Suara tangisan itu tidak hanya menghantuiku di malam hari, tapi kini mulai terdengar di siang hari. Bahkan saat rumah sakit ramai oleh pasien dan perawat, di sela bisingnya suara langkah kaki dan alat medis, kadang aku menangkap suara itu. Tangisan lirih yang menyayat hati, seolah meminta pertolongan, seolah memanggil namaku agar aku mendengar keluh kesahnya. Pak Herman semakin sering memperhatikanku. Wajahku pucat, tubuhku kurus karena kehilangan selera makan. Aku tidak tidur nyenyak. Malam-malamku penuh dengan mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku selalu berjalan di lorong rumah sakit, diikuti tangisan sayup yang semakin keras semakin aku mendekat ke pintu besi kamar jenazah. Dan di balik pintu itu, aku selalu melihat sosok Sulastri menatapku tanpa wajah. Hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar berkali-kali, menyinari kaca-kaca rumah sakit yang berdebu. Aku duduk di pos jaga, menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba HT di mejaku berbunyi. Suara Pak Herman terdengar dari seberang. Ada laporan lampu padam di lorong bawah tanah, Dit. Kau periksa sebentar. Kunci gudang ada di laci pos. Aku terdiam. Aku bahkan tak ingat kalau rumah sakit ini punya lorong bawah tanah. Tapi suara tangisan itu terdengar lagi. Pelan, dari arah dalam rumah sakit, seolah mengajak aku turun ke bawah. Aku mengambil senter dan kunci, lalu berjalan menuju pintu yang jarang dibuka di ujung lorong belakang rumah sakit. Pintu besi tua dengan susah payah. Pintu mengeluarkan suara decit yang panjang saat terbuka, menyingkap tangga tua yang menurun ke bawah. Bau lembab bercampur anyir menyergap. Tangga itu sempit, hanya cukup untuk satu orang. Lampu-lampunya mati, menyisakan kegelapan pekat. Aku menyalakan senter. Cahaya kuning senter menari di dinding yang penuh lumut. Langkah kakiku bergema di lorong sempit itu. Semakin aku turun, semakin jelas suara tangisan itu terdengar. Tangisan yang sudah begitu akrab di telingaku. Suara Sulastri.
Lorong bawah tanah itu panjang, dindingnya retak, beberapa tempat ada resi kecil bertuliskan angka-angka. Gudang lama, ruang arsip, ruang pendingin jenazah yang sudah tidak terpakai. Semuanya sunyi, gelap, menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Aku terus berjalan, mengikuti suara tangisan itu, sampai aku tiba di ujung lorong. Sebuah pintu kayu tua berdiri di sana. Catnya terkelupas, engselnya berkarat. Tapi yang membuatku tercekat, di daun pintu itu terukir samar sebuah nama, Sulastri. Tanganku gemetar. Aku ragu. Tapi suara tangisan itu semakin keras. Aku tahu, aku harus masuk. Aku membuka pintu itu perlahan. Ruangan kecil di baliknya gelap total. Hanya bau anyir Masuk dan menyorotkan lembab senter yang ke sekeliling. Dindingnya penuh coretan tak jelas. Di sudut ruangan ada kasur tua berdebu. Dan di atas kasur itu aku melihat sosoknya, Sulastri. Duduk memeluk lututnya, kepalanya menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah, tangannya pucat, tubuhnya bergetar. Tangisannya memenuhi ruangan itu. Aku mundur, panik, tapi pintu di belakangku tertutup sendiri. Ruangan itu menelan cahaya senterku, membuatnya meredup. Aku hanya bisa melihat samar bayangannya. Tiba-tiba ia mendongak, wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, kosong, putih. Dan perlahan ia berdiri, mendekatiku dengan lambat. Aku terdiam, tubuhku membeku. Dalam hatiku hanya ada doa yang tak terucap. Ia berhenti tepat di depanku. Tangannya menyentuh dadaku. Dingin, begitu dingin. Dan tiba-tiba aku merasa dunia berputar. Pandanganku gelap. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di ruangan itu. Aku berdiri di sebuah lorong rumah sakit yang asing. Tapi bersih, terang, tidak tua, tidak rusak. Rumah sakit itu tampak seperti baru. Perawat dan dokter lalu lalang. Pasien diusung di atas ranjang. Aku sadar, aku sedang melihat masa lalu. Suara tangisan Sulastri terdengar lagi. Aku menoleh, melihat seorang perawat muda berlari di lorong. Wajahnya panik, wajahnya cantik, matanya penuh air mata. Ia berlari, menoleh ke belakang seolah ada yang mengejarnya. Aku mengikuti dari belakang, walau aku tahu ini hanya bayangan masa lalu. Sulastri berlari menuju kamar jenazah. Tiba di depan pintunya, ia memukul-mukul pintu itu, menangis, memohon agar dibukakan. Tapi tak ada yang datang. Lorong tiba-tiba kosong. Tak ada seorang pun. Sulastri masuk ke dalam kamar jenazah. Pintu itu menutup sendiri, lalu sunyi. Bayangan itu menghilang. Aku kembali berdiri di lorong bawah tanah yang gelap dan bau. Napasku terengah. Aku terduduk di lantai, mencoba memahami apa yang dengar dari dinding. Aku mendekat, menempelkan telinga. Ada suara bisikan dari balik dinding. Lirih, minta tolong. Aku menyusuri dinding itu, mencoba mencari sesuatu. Tanganku menyentuh bagian dinding yang terasa berbeda. Ketika aku sorot dengan senter, aku melihat retakan membentuk garis pintu kecil. Pintu rahasia. Aku mencari pegangan dan perlahan menarik pintu itu. Debu beramburan. Di baliknya lorong sempit lain, lebih gelap, lebih dingin. Aku berdiri di mulut lorong itu,
mendengar suara tangisan yang semakin jelas, seolah memanggilku untuk masuk. Seolah rahasia yang sesungguhnya ada di ujung lorong gelap itu. Dan aku sadar, aku tidak bisa berhenti sampai di sini. Lorong sempit di balik dinding itu menganga gelap di depanku, seolah mulut yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Udara dari dalamnya dingin dan lembab, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Aku berdiri di sana beberapa saat, tubuhku kaku, tapi suara tangisan itu terdengar makin jelas dari dalam. Tangisan lirih yang mengalun pilu, seperti suara Sulastri yang memanggil. Tanganku gemetar saat menyorotkan senter ke dalam lorong itu. Dindingnya terbuat dari bata kasar, sebagian tertutup lumut. Lantainya tanah padat, penuh bekas genangan air. Aku melangkah masuk perlahan. Setiap langkahku menimbulkan suara kecipak kecil di genangan air. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk satu orang. Aku berjalan menunduk karena atapnya rendah. Suara tangisan itu memandu langkahku. Semakin aku masuk, semakin suara itu terdengar nyata. Seolah hanya beberapa langkah di depan. Ada dua jalan di depanku, satu ke kiri, satu ke kanan. Suara tangisan itu datang dari kedua arah. Aku bingung. Mataku mencari petunjuk, tapi hanya kegelapan yang kulihat. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mendengar lebih dalam. Suara itu lebih keras dari arah kiri. Aku memilih jalan itu. Lorongnya lebih sempit. Dindingnya makin rapuh. Beberapa bata copot menyisakan lubang-lubang kecil. Aku merasa diawasi. Dari lubang-lubang itu seolah ada mata tak kasat mata yang mengintip setiap gerakku. Tiba-tiba aku tersandung sesuatu. Aku jatuh ke tanah. Senternya terlepas dari genggaman, berguling beberapa langkah, tapi masih menyala. Cahaya senter menyorot ke depan, memperlihatkan sesuatu itu yang membuat terbujur sosok tubuh. Tubuh itu terbaring menyamping, mengenakan seragam perawat lama. Rambut panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Tubuh itu kaku, seperti sudah lama tergeletak di sana. Aku merangkak mendekat. Tanganku menyentuh tanah basah. Jantungku berdegup keras. Saat aku sudah cukup dekat, aku melihat wajahnya. Atau lebih tepatnya, wajah itu sudah hilang. Hanya tengkorak pucat dengan sebagian kulit yang menempel, matanya kosong menatap hampa. Aku terduduk, menahan mual, menahan takut. Tangisan itu masih terdengar, tapi kini lebih pelan, lebih jauh, seolah berasal dari tempat lain. Aku menoleh ke sekitar. Di dinding dekat tubuh itu ada pintu kecil dari besi, setengah tertutup lumpur. Pintu itu sempit, hanya cukup untuk merangkak. Suara tangisan itu kini berasal dari balik pintu. Dengan susah payah, aku menarik pintu besi itu. Engselnya berderit pelan. Bau busuk semakin menyengat. Aku menyalakan senter, menyelipkan di saku, dan mulai merangkak masuk. Lorongnya hanya setinggi pinggang. Tanganku menyentuh tanah basah, lututku sakit menggesek batu dan kerikil. Lorong itu panjang, gelap, dan sepi. Hanya suara napasku sendiri yang terdengar. Sesekali suara tangisan itu muncul, memandu aku semakin dalam. Aku merasa waktu berhenti di lorong itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku merangkak. Tiba-tiba lorong itu melebar. Aku keluar ke sebuah ruangan bawah tanah yang lebih besar. Dindingnya penuh lumut, atapnya remuk sebagian, menyisakan celah yang berdiri sosoknya. Sulastri. Rambut panjangnya menutupi wajah, tangannya terjulur ke arahku. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, basah kuyup. Tangisannya makin keras, memenuhi ruangan itu. Aku tidak bisa mundur, kaki dan tanganku membeku. Sosok itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat air di lantai beriak kecil. Tangannya hampir menyentuhku. Dan tiba-tiba suara lain terdengar.
Suara berat, suara laki-laki berbisik di telingaku. Jangan percaya padanya, jangan ikuti dia. Suara itu muncul entah dari mana, tapi jelas terdengar. Sulastri berhenti melangkah, tangannya turun perlahan, tangisannya berhenti. Ruangan itu jadi sunyi, hanya suara tetesan air mencari asal suara bisikan itu. Tapi hanya gelap dan bayang-bayang yang kulihat. Sulastri menunduk, tubuhnya gemetar. Lalu ia berbalik, berjalan menuju dinding belakang ruangan. Tangannya menyentuh dinding, lalu hilang menembus bata yang remuk. Aku terpaku. Aku tahu, di balik dinding itu ada sesuatu. Suara bisikan itu terdengar lagi. Jangan buka apa yang terkubur di sana. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mendekat ke dinding yang disentuh Sulastri. Tanganku meraba bata yang sudah rapuh. Aku mulai menyingkirkan bata-bata itu satu persatu. Bau busuk semakin pekat. Di balik bata-bata itu, perlahan terbuka sebuah ruang kecil, gelap, sempit, dan di dalamnya aku melihat sebuah peti kayu. Catnya mengelupas, kayunya lembab. Suara bisikan itu kini terdengar marah. Jangan buka, tanganku gemetar. Tapi aku tetap mengelurkan tangan, menyentuh peti itu. Saat jari-jari tanganku menyentuh kayunya, ruangan itu bergetar pelan. Suara tangisan Sulastri terdengar lagi. Kali ini lebih nyaring, seperti teriakan. Dan tiba-tiba, semua gelap. Senterku mati. Ruangan itu lenyap ditelan kegelapan. Aku berdiri sendiri, terjebak dengan peti tua di depanku dan suara-suara yang kini berbisik di sekelilingku. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia yang seharusnya tidak pernah aku sentuh. Gelap menelanku sepenuhnya. Aku berdiri sendiri di ruangan bawah tanah itu, hanya ditemani bau busuk yang semakin pekat dan suara bisikan yang berputar-putar di telingaku. Bisikan itu kini bercampur tangisan Sulastri yang nyaring, menyerupai jeritan. Tanganku masih menyentuh peti tua itu. Kayunya lembab, terasa rapuh di jari-jariku. Dalam kegelapan, aku merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang mengelilingiku, bergerak di dalam bayang-bayang. Aku bisa mendengar napasnya, pelan dan berat, seolah menahan amarah. Aku mencoba menyalakan senterku lagi, berkali-kali menekan tombolnya. Akhirnya cahaya redup muncul, cukup untuk memperlihatkan peti kayu itu. Peti itu kini tampak lebih jelas. Retak-retak di permukaannya membentuk garis-garis aneh, seperti simbol yang terukir secara alami oleh waktu. Lebih dekat, lebih keras. Jangan buka, jangan kau buka. Tapi tanganku sudah terlanjur menggenggam tutup peti itu. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutanku. Aku ingin tahu apa yang membuat arwah Sulastri tak tenang. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di peti ini, di ruangan terlarang ini, di balik semua misteri yang menjerat rumah sakit tua ini. Dengan perlahan, aku mengangkat tutup peti itu. Engselnya berderit pelan. Bau busuk menyeruak lebih tajam, menusuk hidung hingga membuatku mual. Cahaya senterku menyorot ke dalam peti. Kosong. Tidak ada tulang, tidak ada kain kafan, tidak ada jenazah. Hanya tanah lembab yang memenuhi dasar peti. Tanah itu hitam pekat, basah, seperti lumpur rawa. Aku terdiam,
Dadaku sesak. Tiba-tiba tanah hitam Ini itu bukan yang bergerak. kubayangkan. Perlahan, muncul sebuah tangan pucat dari dalam tanah. Tangannya kurus, tulangnya menonjol, jari-jarinya panjang, kukunya kotor, penuh tanah. Tangannya merayap ke bibir peti, menggenggam kuat. Aku mundur, tubuhku membeku. Suara jeritan Sulastri menggema di seluruh ruangan. Jeritan itu bercampur dengan bisikan marah yang memekakkan telinga. Sosok itu muncul perlahan. Kepalanya muncul dari tanah, rambut hitam panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti lilin. Tubuh itu keluar perlahan dari dalam peti, seperti makhluk yang baru bangkit dari kubur. Aku mundur lebih jauh, menabrak dinding ruangan. Senterku gemetar di tanganku. Cahaya kuningnya menyorot sosok itu yang kini berdiri di samping peti. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya terjulur berubah menjadi teriakan. Jangan lihat wajahnya, jangan. Tapi aku tak mampu berpaling. Sosok itu mendongak perlahan. Wajahnya datar, kosong. Hanya kulit putih polos tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Seperti wajah Sulastri yang sering kulihat di lorong-lorong itu. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Tangannya hampir menyentuhku. Aku menutup mata, menahan napas, tapi tak ada yang terjadi. Saat aku membuka mata, sosok itu sudah tak ada. Ruangan itu sunyi, hanya peti tua yang terbuka menganga, dan bau busuk yang masih menggantung di udara. Aku terduduk di lantai, napasku terengah. Mataku menatap peti itu lama. Suara bisikan terakhir terdengar. Aku berdiri perlahan. Kau sudah menoleh ke lorong tempat aku masuk. Tapi lorong itu kini gelap total. Senterku mulai redup lagi. Aku tak tahu bagaimana caranya aku bisa keluar. Dan di kegelapan itu, aku mulai mendengar suara langkah kaki. Pelan namun berat. Mendekat. Langkah kaki itu bergema di lorong. Mendekat dari arah yang tak bisa kulihat. Aku berdiri, bersiap, tak tahu apa yang akan muncul. Dan cerita ini belum selesai, karena aku sadar rahasia terbesar rumah sakit tua ini baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar, berat, pelan. Setiap hentakan menimbulkan getaran halus di lantai basah ruangan bawah tanah itu. Aku berdiri mematung, tubuhku membeku. Senter di tanganku nyaris padam, cahayanya tinggal setitik kuning redup yang nyaris tak berguna. Ruangan itu gelap gulita. Hanya suara langkah kaki itu yang memenuhi telinga. Kadang langkahnya terdengar dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari arah depan. Seolah sesuatu bergerak mengelilingiku. Aku mundur perlahan. Punggungku menempel dinding lembab. Nafasku berat, jantungku berdetak begitu keras hingga terdengar di telingaku sendiri. Lalu langkah kaki itu berhenti. Sunyi, hening begitu lama. Dalam gelap itu aku mendengar napas. Napas pelan dan dalam. Sangat dekat, seolah tepat di depan wajahku. Aku tak berani bergerak. Aku hanya bisa berdiri, berharap apapun itu pergi. Tapi justru saat itu aku merasa ada yang menyentuhku. Aku tersentak. Sebuah tangan dingin. Senterku terlepas dan jatuh ke lantai. Cahayanya mati sepenuhnya. Gelap kini menelanku tanpa sisa. Tiba-tiba aku mendengar suara. Bukan lagi bisikan, bukan lagi tangisan, tapi suara yang berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang lama tak digunakan. Temukan aku. Suara itu berkata pelan, namun jelas. Kata-kata yang menancap di pikiranku. Temukan aku. Aku
Aku gemetar, mataku menyesuaikan diri dalam gelap. Perlahan, samar, aku mulai bisa melihat bayang-bayang ruangan. Peti tua masih di sana, terbuka. Lorong sempit tempat aku merangkak tadi kini bagai mulut hitam yang siap menelan siapapun. Aku memaksa diriku bergerak. Aku meraba-raba dinding, mencari jalan keluar. Tanganku menyentuh batu basah, lumut dan bekas goresan yang entah dibuat siapa. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, mendekat. Aku mulai berlari, tak peduli gelap. Kakiku menendang batu dan genangan air. Tubuhku terantuk dinding Tempat aku sempit. masuk tadi terasa Nafasku lebih panjang, seolah tak berujung. Di setiap langkahku, aku merasa bayang-bayang gelap itu mengikutiku, mendekat, menyentuhku. Aku mendengar suara itu lagi. Temukan aku, atau dia akan datang. Aku tak tahu siapa dia yang dimaksud, tapi kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Akhirnya aku melihat cahaya samar di ujung lorong. Mungkin celah, mungkin jalan keluar. Aku berlari sekuat tenaga ke arah cahaya itu. Tapi langkah kaki itu makin keras di belakangku. Seolah sosok itu sudah sangat dekat, hanya tinggal selangkah lagi menjangkaumu. Aku lompat keluar dari lorong sempit itu, terempas ke ruangan bawah tanah tempat aku pertama kali masuk. Napasku memburu. Tapi begitu aku berdiri, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Dinding di depanku, tempat aku menemukan pintu rahasia, kini sudah tertutup rapat. Tak ada lagi pintu, tak ada lagi celah. Kaki itu Hanya kini dinding hilang. bata yang... Hanya sunyi. Aku terduduk lemas di lantai basah itu. Tubuhku gemetar. Keringat bercampur air hujan yang rembes dari atap. Dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Tapi kini jauh lebih pelan, seolah berasal dari kejauhan. Dia sudah bangkit. Aku menatap gelap itu lama. Suara-suara hilang. Lorong sunyi. Tapi aku tahu, apapun yang terbangun di balik peti itu kini sudah lepas. Dan aku sadar, rumah sakit tua ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar arwah yang menangis. Malam itu aku akhirnya berhasil keluar dari lorong bawah tanah, tapi tidak sepenuhnya bebas. Karena setiap aku menutup mata, aku masih mendengar langkah kaki itu, masih mendengar bisikan yang memanggil, dan aku tahu semuanya belum berakhir. Hujan masih mengguyur lebat ketika aku keluar dari lorong bawah tanah itu. Langkah kakiku goyah, tubuhku basah kuyup oleh air yang menetes dari atap-atap bocor. Aku menatap pintu besi yang baru saja kututup di belakangku. Pintu itu tampak biasa, seolah tak ada apa-apa di baliknya. Tak ada jejak lorong gelap, tak ada peti tua, tak ada bisikan yang memanggil. Tapi aku tahu semuanya masih ada di sana, mengintai, menunggu. Malam itu aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit, tubuhku gemetar. Setiap langkahku terasa berat, seolah bayangan gelap dari lorong bawah tanah itu mengikutiku. Aku berhenti di depan kamar jenazah. Pintu besinya tertutup rapat, tapi aku merasa seolah ada yang menatapku dari dalam. Aku berusaha menenangkan diri, tapi saat aku menempelkan telinga ke pintu itu, aku mendengar suara yang membuatku terdiam. Bukan tangisan, bukan bisikan, tapi suara langkah kaki, berat, pelan, dari dalam kamar jenazah. Aku mundur, napasku tercekat. Lorong rumah sakit itu sunyi. Lampu-lampu tua berkedip, mengisi lorong dengan cahaya redup yang menambah suasana mencekam. Malam itu, aku tak sanggup lagi berjaga. Aku kembali ke pos, mengunci diri, dan duduk membisu hingga matahari. Rumah sakit tak lagi sama bagiku. Setiap aku berjalan di lorong, aku merasa ada yang mengawasi. Bayangan samar kerap muncul di ujung lorong, lalu menghilang saat aku dekati. Di malam hari, suara langkah kaki terdengar dari kamar jenazah, kadang disertai suara bisikan yang memanggil namaku. Pak Herman mulai curiga. Suatu pagi, ia memanggilku ke kantornya lagi.
"Dit, kau kelihatan makin parah. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," katanya serius. Aku diam sejenak, lalu menceritakan semuanya tentang lorong bawah tanah, peti tua, sosok tanpa wajah, bisikan, dan langkah kaki yang kini selalu mengikutiku. Pak Herman terdiam lama, wajahnya pucat. Ia menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban di luar sana. "Aku pernah dengar tentang itu," katanya akhirnya. "Dulu, sebelum rumah sakit ini direnovasi, lorong bawah tanah itu memang ada. Katanya tempat itu pernah dipakai untuk menyembunyikan sesuatu pada masa kelam rumah sakit ini. Tak ada yang mau bicara. Semua seolah dikubur bersama masa lalu." Aku menatapnya. "Apa yang dikubur di sana, Pak?" Pak Herman menggeleng pelan. "Tak ada yang tahu. Yang jelas, setelah kejadian Sulastri hilang, lorong itu ditutup. Tapi kau sudah membukanya lagi." Kata-kata itu menancap dalam di benakku. Aku yang membuka, aku yang membangunkan apapun yang semakin mencekam. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di lorong rumah sakit. Padahal aku sendirian berjaga. Aku mencoba menelusuri sumber suara itu. Lorong gelap itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saat aku berjalan, lampu-lampu mulai padam satu persatu. Dimulai dari ujung lorong hingga mendekat ke tempatku berdiri. Sampai akhirnya aku terjebak dalam gelap. Dan dalam gelap itu, aku mendengar suara napas, pelan, berat, dekat. Tiba-tiba lampu menyala lagi. Lorong kosong. Tapi di lantai, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Jejak kaki basah. Jejak kaki manusia. Memanjang di sepanjang lorong. Dari arah kamar jenazah menuju ke arah tempatku berdiri. Aku berjongkok, menyentuh jejak itu. Basah, seperti bekas lumpur dari lorong bawah tanah. Aku mengikuti jejak itu. Jejak itu berakhir di depan pintu gudang tua. Gudang yang selama ini dikunci rapat. Pintu itu kini terbuka sedikit, seolah seseorang baru saja masuk. Aku menyalakan senter dan perlahan mendorong pintu gudang itu. Bau lembab menyeruak. Gudang itu gelap, dipenuhi rak-rak berdebu dan peralatan lama yang sudah usang. Aku melangkah masuk. Senterku menyorot sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, jejak kaki itu berakhir di sudut gudang, tepat di depan sebuah lemari besi tua. Aku mendekat. Lemari itu tertutup rapat, tapi ada bekas goresan di pintunya, seperti bekas kuku yang berusaha membukanya. Dan saat aku menyentuh pintu lemari itu, aku mendengar suara itu lagi. "Temukan aku." Kata-kata itu diucapkan dengan lirih, seolah dari dalam lemari. Aku mundur, napasku tercekat. Lorong sunyi, gudang gelap. Tapi aku tahu, misteri ini belum berakhir. Jejak kaki itu adalah jejak yang tertinggal untuk membimbingku pada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku keluar dari gudang, menutup pintunya rapat. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus kembali. Karena jejak itu akan selalu menuntunku pada rahasia yang terkubur di dalam rumah sakit tua ini. Dan aku sadar, langkah yang mengikutiku dalam gelap kini sudah semakin dekat. Malam demi malam kulalui dengan bayang-bayang yang semakin nyata. Setiap lorong rumah sakit seperti menelan suara langkah kakiku, menggantinya dengan gema langkah lain yang mengikutiku dari belakang. Setiap pintu yang kutemui
seolah menyimpan mata tak kasat mata yang menatapku. Tapi yang paling menghantuiku adalah lemari besi tua di sudut gudang itu. Sejak malam aku menemukannya, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Suara lirih dari dalamnya masih terngiang di telingaku. Temukan aku. Hari itu aku kembali ke gudang. Hujan deras mengguyur rumah sakit, membuat suara tetesan air di atap bersaing dengan denting jam tua di pos jaga. Gudang itu gelap, hanya diterangi cahaya dari celah-celah ventilasi kecil yang nyaris tertutup debu. Aku berdiri di depan lemari besi tua itu. Catnya terkelupas, engselnya berkarat. Tapi yang paling mencolok adalah goresan-goresan di pintunya. Goresan itu kini lebih banyak dari sebelumnya, seolah setiap malam ada yang menggaruk-garuk pintu itu dari luar atau dari dalam. Aku menempelkan telinga ke pintu lemari itu. Hening. Tapi saat aku hampir mundur, aku mendengar suara itu lagi. Sangat pelan. Tolong aku. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencari kunci lemari itu. Aku ingat di ruang arsip rumah sakit ada kotak kunci tua. Dengan langkah cepat, aku menuju ruang arsip, membongkar laci-laci berdebu, hingga kutemukan sebuah kunci besi tua bertanda cap pabrik pembuat lemari besi. Aku kembali ke gudang. Tangan gemetarku memasukkan kunci ke lubang. Kunci itu pas. Perlahan aku putar. Suara klik terdengar pelan, disusul derit engsel saat pintu lemari terbuka. Di dalamnya gelap. Bau tanah lembab bercampur busuk menyeruak. Aku menyorotkan senter ke dalam. Tak ada apa-apa. Hanya ruang kosong, sempit, cukup untuk satu tubuh membungkuk. Tapi di lantai lemari itu ada sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah boneka kain tua, usang. Bajunya robek-robek, matanya tinggal satu. Benangnya lepas di sana-sini. Aku memungut boneka itu. Saat jemariku menyentuh kainnya, aku merasakan hawa dingin menjalar dari telapak tangan hingga ke seluruh. Suara jeritan menggema di gudang itu. Jeritan panjang, nyaring, memilukan, seolah berasal dari banyak mulut tak kasat mata yang berteriak bersama. Aku menjatuhkan boneka itu. Lampu senterku berkedip-kedip. Cahaya kuningnya menyorot ke sudut gudang. Aku melihatnya. Sosok itu berdiri di sana. Rambut panjang hitam menutupi wajahnya. Bajunya lusuh, compang-camping. Tubuhnya basah, seolah baru keluar dari kubur. Tangannya terjulur padaku. Aku mundur. Punggungku menabrak rak tua. Sosok itu melangkah mendekat. Tangannya nyaris menyentuhku. Lampu senterku padam. Gelap pekat menelanku. Dalam gelap itu aku mendengar suara bisikan. Sangat dekat di telingaku. Kau sudah membangunkan dia. Langkah kaki terdengar lagi. Berat, perlahan, mengelilingiku. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri dalam gelap. Saat akhirnya aku berani menyalakan senter lagi. Gudang itu kosong. Sosok itu sudah tak ada. Tapi boneka tua itu masih tergeletak di lantai. Aku tahu, misteri rumah sakit ini belum selesai. Boneka tua itu bukan sekadar benda usang. Boneka itu menyimpan jejak masa lalu yang terkubur. Dan aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tak pernah kusentuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara langkah kaki itu naik ke lantai atas. Aku sadar, bayangan gelap itu kini bebas berkeliaran. Dan aku, satu-satunya yang tahu, tak lagi bisa lari. Sejak malam aku membuka lemari besi tua itu, rumah sakit ini tak pernah lagi terasa sama. Suara langkah kaki itu tak hanya terdengar di lorong bawah tanah atau di sekitar kamar jenazah. Kini, suara itu naik, menapaki setiap anak tangga,
melintasi lantai demi lantai rumah sakit, hingga mencapai lorong-lorong tempat pasien dirawat. Aku tak bisa melupakan malam itu. Saat aku duduk di pos jaga, suara langkah itu menggema dari tangga darurat, berat, perlahan. Setiap langkahnya seperti menyeret beban yang tak terlihat. Aku menahan napas, mendengar langkah itu makin dekat. Lalu aku melihatnya. Bayangan hitam panjang muncul di lantai, merayap dari balik tikungan tangga. Bayangan itu bergerak pelan, seolah mengendap-endap. Aku bangkit, menyalakan senter, menyorot ke arah suara. Lorong kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan itu masih ada, terhampar di lantai, bergerak ke arahku meski tak ada sosok nyata yang menjadi asalnya. Aku mundur, tubuhku gemetar, senterku berkedip lagi, seolah tak sanggup menembus pekatnya bayangan itu. Malam itu aku tak tidur. Aku berjaga hingga pagi, mendengar suara langkah itu hilang timbul, berkeliling di seluruh lantai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Pasien-pasien mulai resah. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan di kamar, padahal mereka sendirian. Ada yang mengadu melihat bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidur, hanya untuk menghilang saat lampu dinyalakan. Perawat-perawat pun mulai ketakutan. Beberapa kali mereka mendapati pintu ruang rawat terbuka sendiri. Peralatan medis berpindah tempat tanpa alasan, dan suara langkah kaki itu kini terdengar di setiap sudut rumah sakit. Pak Herman memanggilku lagi. Wajahnya lelah, matanya merah seperti kurang tidur. "Aku tak tahu apa yang kau bangunkan, Dit," katanya pelan. "Tapi sekarang semua orang merasakannya." Aku hanya bisa menunduk. Kata-kata Pak Herman menambah berat beban yang sudah. Aku memberanikan diri menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Lampu-lampu lorong meredup. Hujan masih mengguyur. Petir sesekali menyinari kaca jendela. Aku berjalan pelan, mendengar suara langkah itu. Suara itu berhenti di depan ruang rawat paling ujung. Aku mendekat. Pintu ruang rawat itu terbuka sedikit, seolah menungguku. Aku mendorong pintu itu perlahan. Ruang rawat itu kosong. Tempat tidur berderet rapi, lampu remang menyinari ruangan. Tapi di lantai, aku melihatnya lagi. Jejak kaki basah memanjang dari jendela menuju ke tempat tidur paling pojok. Aku menyorot senter ke sana dan aku melihatnya. Sosok itu berdiri membelakangiku. Rambut hitam panjang menutupi punggung. Tubuhnya kurus, bajunya robek-robek. Aku menahan napas. Sosok itu hanya berdiri, diam, tak bergerak. Lalu, perlahan, ia memiringkan kepala ke kanan. Gerakannya kaku, aneh, dan tanpa berbalik, suara itu keluar dari arah sosok itu. "Temukan aku sebelum dia datang padamu." Aku mundur, kakiku goyah. Sosok itu mulai berbalik. Wajahnya masih tertutup rambut, tangannya terangkat pelan, menunjuk ke jendela. Aku menoleh. Di kaca jendela itu, aku melihat bayangan lain. Bayangan lebih besar, lebih gelap, berdiri diam di luar. Meski aku tahu kami ada di lantai 3, aku menoleh lagi. Sosok di dalam ruang rawat itu sudah tak ada. Aku berdiri sendiri di ruangan itu, napasku tercekat. Malam itu aku sadar, bayangan yang naik ke atas kini tak hanya menghantuiku. Ia mencari, ia menunggu, dan jika aku tak menemukan apa yang seharusnya ditemukan, mungkin aku yang akan jadi korbannya. Rumah sakit ini bukan lagi tempat yang sama. Setiap lorongnya menyimpan jejak masa lalu yang belum selesai. Dan kini, jejak itu memburu siapa saja yang berani berjalan di dalamnya. Malam itu, bayangan hitam di balik jendela itu menancap dalam di pikiranku. Aku tak bisa menghapusnya, bahkan ketika pagi mulai datang dan sinar matahari memancar malu-malu melalui kaca rumah sakit yang berdebu. Bayangan itu berdiri diam, menatap ke dalam, seolah mengawasi, seolah menunggu. Sejak malam itu, aku mulai merasa setiap jendela di rumah sakit ini menyimpan sesuatu. Bukan hanya angin malam atau suara hujan,
Ada sesuatu yang mengintip dari balik kaca, menatap siapapun yang berani melangkah di lorong-lorong tua ini. Hari-hari berjalan penuh kegelisahan. Para perawat kini enggan bertugas di malam hari. Pasien mulai mengeluh hal-hal aneh. Mereka bilang sering melihat seseorang di luar jendela kamar mereka, meski mereka dirawat di lantai 3 atau 4. Pak Herman memanggilku lagi. Wajahnya makin pucat, sorot matanya kosong. "Dit, ini makin gila," katanya dengan suara bergetar. "Kemarin malam seorang pasien histeris. Katanya ada yang mengetuk jendela kamarnya. Saat dia melihat keluar, ada wajah tanpa mata menatap dia dari luar." Aku hanya diam. Kata-kata Pak Herman menguatkan apa yang sudah aku takutkan. Bayangan yang bangkit dari lorong bawah tanah itu kini menguasai setiap sudut rumah sakit, termasuk jendela-jendela yang selama ini jadi perantara kita dengan dunia luar. Malam itu, aku memutuskan menyusuri rumah sakit sendirian. Aku ingin tahu apa yang bersembunyi di balik jendela-jendela itu. Langkah kakiku menggema di lorong panjang. Hujan turun deras di luar. Petir sesekali menyinari lorong, menampilkan bayang-bayang panjang yang menari di dinding. Aku berhenti di depan sebuah ruang rawat kosong di lantai 4. Pintu ruangannya terbuka sedikit. Aku dorong pelan. Dalam ruangan, jendela besar menghadap ke halaman belakang rumah sakit. Aku berjalan mendekat. Kaca jendela itu buram oleh debu dan sisa air hujan. Aku bersihkan sedikit dengan lengan bajuku. Dan di saat itulah aku melihatnya. Di luar jendela, di tengah gelap hujan, ada bayangan berdiri. Bayangan hitam, tinggi besar, tak bergerak. Wajahnya samar, tapi aku bisa melihat dengan jelas 2 cekungan hitam tempat seharusnya mata berada. Bayangan itu hanya berdiri menatapku. Aku mundur pelan, tapi langkahku terhenti ketika terdengar ketukan di kaca. 1 ketukan, 2, 3. Tanganku gemetar. Suara itu nyata, bukan hanya bayangan atau halusinasi. Aku mencoba menyalakan senter menyorot keluar, tapi yang kulihat hanya gelap, hujan deras, dan pohon-pohon tua yang terayun angin. Bayangan itu sudah hilang. Aku duduk lemas di lantai, napasku memburu, tapi saat aku menoleh lagi ke jendela, aku melihat bekas tapak tangan di kaca. Bekas tapak tangan basah, besar, seolah seseorang benar-benar berdiri di sana dan menyentuh kaca itu. Aku tahu bayangan itu bukan sekadar bayang-bayang. Ia nyata, dan ia menunggu sesuatu dariku. Suara itu terdengar lagi. Bisikan di telingaku. Rahasia ada di luar. Temukan sebelum dia menemuimu. Aku berdiri menatap jendela itu lama. Hujan terus turun dan aku sadar jika aku ingin mengakhiri semua ini, aku harus keluar. Aku harus mencari apa yang disembunyikan rumah sakit ini selama puluhan tahun. Dan malam itu, aku melangkah menuju tangga darurat, bersiap turun ke halaman menuju rahasia di balik jendela. Tapi aku tak tahu apa yang menantiku di luar sana. Hujan deras membasahi seluruh halaman belakang rumah sakit saat aku melangkah keluar dari pintu darurat. Bau tanah basah bercampur bau karat dari pagar-pagar tua yang memagari area itu. Angin malam membawa suara-suara samar, entah dari mana. Aku berdiri mematung sejenak, memandangi halaman belakang yang selama ini nyaris tak pernah kuperhatikan. Halaman ini penuh rerumputan liar setinggi lutut, pohon-pohon tua dengan batang hitam mengelupas, dan puing bangunan kecil yang sudah lama runtuh. Lampu-lampu temaram dari lantai-lantai atas rumah sakit memantulkan cahaya samar ke genangan air hujan. Langkah kakiku terasa berat saat aku mulai menyusuri halaman itu. Setiap langkah menimbulkan suara kecipak di genangan air. Dingin malam meresap hingga tulang. Aku berjalan menuju sudut halaman, tempat pohon beringin tua menjulang. Di bawah pohon itu, aku melihatnya lagi. Bayangan hitam itu, tinggi, diam, berdiri membelakangiku,
menghadap ke tembok belakang rumah sakit. Aku berhenti, tubuhku gemetar. Bayangan itu tak bergerak sedikit pun, meski hujan mengguyur deras. Suara itu terdengar lagi, suara bisikan serak bercampur suara hujan. Kau sudah terlalu jauh, temukan dia. Aku mendekat perlahan, setiap langkah seolah menarikku lebih dalam ke dalam mimpi buruk ini. Saat aku hanya berjarak beberapa langkah dari bayangan itu, tiba-tiba ia lenyap, hilang begitu saja, menyisakan genangan air tempat ia berdiri. Dan di tanah, aku melihat sesuatu. Sebuah batu nisan kecil, separuh tertutup tanah dan rerumputan. Nisan itu nyaris tak terbaca. Huruf-hurufnya sudah aus dimakan waktu. Aku bersihkan dengan tangan gemetar. Perlahan huruf-huruf itu muncul. Sulastri. Jantungku berdegup keras. Nama itu, nama yang menghantui lorong rumah sakit selama ini. Aku menggali sedikit dengan tangan kosong, membuka tanah yang menutupi batu nisan itu, dan aku menemukan bekas liang kubur kecil, tak dalam, tak rapi. Suara langkah kaki terdengar lagi dari arah rumah sakit, berat, perlahan. Aku menoleh. Di balik genangan air dan rerumputan, aku melihat sosok itu, sosok tanpa wajah. Rambut panjang menutupi kepalanya, tubuhnya basah kuyup, tangannya terjulur padaku. Temukan aku sebelum dia menemuimu. Suara itu bergetar, nyaring, memilukan. Sosok itu menunjuk ke bawah pohon beringin. Tanah di sana retak, seolah menyembunyikan sesuatu di bawah akar. Lumpur dingin menempel di kulit. Aku terus menggali. Meski tubuhku gemetar, meski hujan makin deras, dan akhirnya jemariku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah peti kayu kecil. Peti itu tua, kayunya rapuh. Aku tarik perlahan. Saat peti itu terangkat sepenuhnya, suara jeritan menggema di seluruh halaman. Jeritan panjang, memilukan, seperti berasal dari ratusan suara yang bergabung. Petir menyambar, cahaya sesaat menyinari halaman, memperlihatkan bayangan-bayangan tak berbentuk di setiap sudut, di setiap pohon, di setiap jendela rumah sakit. Aku memandang peti itu. Tanganku gemetar saat aku mulai membuka tutupnya. Dan saat tutup itu terangkat, aku hanya bisa terdiam. Di dalam peti, tak ada jenazah, tak ada tulang, hanya sebuah kain kafan kusam yang terlipat rapi, basah oleh air hujan. Tiba-tiba, langkah kaki itu makin dekat, sangat dekat. Aku menoleh. Sosok besar hitam itu berdiri hanya beberapa langkah dariku. Wajahnya tetap kosong, tubuhnya seolah menyerap cahaya, dan aku sadar aku sudah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Hujan terus mengguyur. Suara tangisan, bisikan, dan langkah kaki kini memenuhi halaman itu. Malam itu, aku tahu, aku sudah membangunkan seluruh rahasia gelap rumah sakit ini. Dan bayangan itu kini menatap langsung padaku. Hujan semakin deras. Angin malam meniup kencang, membuat pohon-pohon tua bergoyang, daunnya merintikan air yang menambah dingin malam itu. Aku berdiri terpaku di depan peti kayu kecil yang kini terbuka, menatap kosong isi di dalamnya. Tak ada jenazah, tak ada tulang, hanya kain kafan kusam yang basah kuyup, terlipat rapi seolah disimpan seseorang dengan hati-hati. Kain itu berbau tanah lembab, bau yang menguar hingga menusuk hidung, bercampur dengan aroma busuk yang sejak malam-malam lalu selalu mengikutiku. Aku mendongak. Sosok hitam tinggi besar itu masih berdiri di depanku. Wajahnya kosong, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, hanya permukaan datar yang basah oleh hujan. Tubuhnya seolah menyatu dengan gelap malam. Tangannya terulur, menunjuk peti di depanku. Lalu perlahan, ia menggerakkan tangan menunjuk ke arah rumah sakit. Aku mendengar suara itu lagi. Bukan hanya bisikan, bukan hanya jeritan, tapi suara yang serak, tua,
seperti suara seseorang yang berbicara dari balik liang kubur. Itu bukan kuburnya. Rahasianya ada di dalam. Aku menatap peti itu lama, lalu menatap kembali ke arah rumah sakit. Di setiap jendela, aku seolah melihat bayangan samar mengintip dari balik tirai, dari balik kaca buram. Aku menghela napas, tubuhku gemetar. Aku tahu, aku harus kembali ke dalam rumah sakit. Peti kosong ini hanyalah awal. Rahasia yang sebenarnya bersembunyi di dalam dinding-dinding rumah sakit tua itu, di balik lorong-lorongnya, di ruangan yang mungkin tak pernah kulihat sebelumnya. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju pintu darurat, meninggalkan halaman belakang yang kini terasa semakin gelap, semakin asing. Saat aku masuk, suasana rumah sakit sudah jauh berbeda. Lorong-lorongnya lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu berkedip, beberapa sudah mati sepenuhnya. Suara hujan terdengar samar dari luar, bercampur dengan suara langkah kaki yang kini seolah bergema di setiap sudut. Aku menyusuri lorong demi lorong. Setiap lorong yang kulewati, hawa dingin menusuk. Dinding-dindingnya seolah basah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Langkahku terhenti di depan sebuah pintu tua yang sudah lama terkunci. Pintu itu berada di ujung lorong lantai 2. Menyalakan senter. Cahaya kuningnya menyapu isi ruangan. Ruangan sempit itu penuh debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, aku melihatnya. Sebuah peti tua, lebih besar dari peti di halaman tadi. Peti itu tertutup rapat, namun kayunya retak-retak, seolah menyimpan sesuatu yang lama terkurung. Dan di atas peti itu, aku melihat kain kafan kusam lain, serupa dengan yang ada di halaman, tapi kini penuh bercak hitam seperti darah lama yang mengering. Suara itu terdengar lagi, sangat dekat. "Jangan buka, jangan!" Tapi tanganku sudah terulur menyentuh peti itu. Peti itu dingin, basah, dan bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku menghela napas, lalu mulai membuka tutup peti itu. Saat tutupnya terangkat sedikit, udara dingin menyembur keluar, membawa bau yang menusuk, membuat perutku mual. Dan saat tutupnya terbuka sepenuhnya, aku hanya bisa menatap tanpa kata. Di dalam peti itu, terbaring sosok tubuh yang dibalut kain kafan, namun wajahnya terlihat. Wajah pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Wajah yang sama dengan sosok yang mengikutiku malam-malam ini. Tubuh itu diam, namun di sudut mataku, aku melihat bayangan hitam besar berdiri di pintu ruangan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan bisikan, bukan jeritan, tapi kata-kata jelas penuh amarah. "Kau sudah membangunkannya," dan lampu senterku padam. Gelap menelanku. Malam itu, aku tahu, rahasia rumah sakit ini kini benar-benar terkuak. Tapi, aku juga sadar, rahasia ini membawa sesuatu yang seharusnya tetap tidur untuk selamanya. Dan kini, aku sendirian, dalam gelap, bersama sosok yang tak seharusnya bangkit. Gelap menelanku sepenuhnya. Tak ada cahaya, tak ada suara selain detak jantungku sendiri yang menggema di telinga. Udara di ruangan itu menjadi dingin luar biasa, menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku mencoba menyalakan senter lagi. Lampu kecil itu berkedip lemah, memancarkan cahaya kuning yang hanya cukup untuk memperlihatkan sosok di dalam peti. Sosok yang kini perlahan bergerak. Kain kafannya basah oleh air rembesan dan tanah. Tubuhnya kurus
kulitnya pucat keabu-abuan, dan wajah itu, wajah datar tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, wajah yang sama dengan bayangan yang selama ini mengikutiku. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Suara lirih menggema di ruangan sempit itu. Dia sudah bangkit. Suara itu tak lagi terdengar seperti bisikan, bukan jeritan, tapi sebuah peringatan. Peringatan yang datang terlambat. Tubuh di dalam peti itu mulai bangkit perlahan. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik benang tak kasat mata. Tangannya terulur ke arahku. Jemarinya kurus, hitam di ujungnya, seperti bekas terbakar. Aku berbalik, berlari keluar ruangan. Langkah kakiku menggema di lorong sempit. Lorong itu seolah memanjang tak berujung. Dari belakang, aku mendengar langkah kaki berat itu lagi. Langkah kaki yang menandakan sosok itu kini mengejarku. Setiap hentakan kakinya membuat lantai bergetar pelan. Lampu-lampu lorong mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang kian menelan. Aku berlari, nafas tersengal. Setiap kali menoleh, aku melihat bayangan hitam itu semakin dekat. Sosok tanpa wajah itu kini berjalan di lorong, perlahan tapi pasti. Aku mencapai tangga darurat, turun terburu-buru menuju lantai bawah. Tapi setiap langkahku disusul suara langkah kaki lain yang lebih berat, lebih dalam, lebih menggetarkan. Petir menyambar, sekejap menerangi lorong rumah sakit, memperlihatkan sosok itu hanya beberapa meter dariku. Aku sampai di kamar jenazah. Pintu besinya terbuka, entah siapa yang membukanya. Di dalam ruangan itu gelap pekat. Tapi aku tahu, aku tak punya pilihan. Aku masuk, menutup pintu besi itu rapat. Nafasku memburu. Suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu. Sunyi sesaat, lalu terdengar ketukan pelan. Sekali, dua kali, tiga kali. Aku menahan napas. Ketika aku menoleh ke arah meja-meja tempat jenazah biasa disemayamkan, aku melihat kain kafan basah tergeletak di sana. Dan di bawah meja, sesuatu bergerak. Perlahan, merayap, mendekat. Suara itu terdengar lagi. Suara yang selama ini memanggilku. Kau sudah membukanya. Kini dia akan mencarimu. Kemanapun kau pergi. Lampu senterku mati sepenuhnya. Ruangan itu kini dikuasai gelap, dan dalam gelap itu, aku hanya bisa mendengar langkah kaki yang kini memasuki kamar jenazah. Aku sadar, malam itu aku tak lagi hanya dikejar bayangan. Aku sudah membangunkan sesuatu yang tak bisa dikembalikan tidur. Rahasia rumah sakit ini kini bebas, dan aku hanya satu di antara mereka yang akan diburunya. Gelap, pekat, menyelimuti kamar jenazah. Aku berdiri membeku. Tubuhku basah kuyup oleh keringat dingin dan air hujan yang menetes dari atap bocor. Suara langkah kaki itu kini terdengar jelas di dalam ruangan. Berat dan lambat, seolah menyeret beban tak kasat mata. Hawa dingin menusuk, seolah seluruh udara di ruangan itu dihisap oleh sesuatu. Napasku memburu, tapi aku tak berani bergerak. Aku tahu, sosok itu kini sangat dekat. Aku memejamkan mata, berharap ini semua mimpi. Tapi suara itu kembali terdengar, serak dan dalam. Begitu dekat di telingaku. Langkah terakhir. Kau sudah terlalu jauh. Kilatan petir sesaat menerangi ruangan melalui celah kecil di atap. Dalam cahaya itu,
Aku melihatnya. Sosok tinggi tanpa wajah berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Tangannya terulur. Jari-jarinya hitam, panjang, seperti tulang yang dibalut kulit busuk. Aku mundur. Punggungku menabrak dinding dingin kamar jenazah. Sosok itu melangkah lagi. Satu langkah yang membuat lantai bergetar pelan. Aku meraba-raba dinding, mencari gagang pintu, apa saja yang bisa menyelamatkanku dari gelap dan sosok itu. Jemariku menemukan gagang pintu besi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku dorong pintu itu. Pintu terbuka. Aku berlari keluar ke lorong panjang rumah sakit. Lampu-lampu lorong sebagian mati, sebagian berkedip lemah. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara selain detak jantungku sendiri dan langkah kakiku yang memantul di dinding. Tapi aku tahu, aku tak benar-benar sendiri. Bayangan sosok tanpa wajah itu muncul di ujung lorong. Hitam melayang seolah tak sepenuhnya menapak lantai. Aku berlari. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pintu yang kulewati seperti menatapku. Setiap jendela seperti menyimpan mata tak kasat mata. Lambat tapi tak pernah berhenti, seolah tak butuh terburu-buru. Seolah ia tahu aku tak akan bisa lari selamanya. Aku sampai di tangga darurat. Kakiku menapaki anak tangga satu persatu. Tergesa. Aku naik ke lantai atas, berharap menemukan ruang yang bisa menolongku, ruang yang bisa menahannya. Tapi setiap ruangan yang kutemui kosong, hanya debu, bau busuk, dan bayang-bayang yang semakin pekat. Di lantai paling atas, aku menemukan sebuah pintu tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pintu itu terkunci, tapi gangnya sudah berkarat, mudah patah saat kudorong kuat-kuat. Ruangan itu gelap, hujan terdengar menghantam atap seng di atasnya. Bau tanah basah menusuk hidung. Di sudut ruangan aku melihat sesuatu, sebuah meja tua, dan di atasnya sebuah buku besar berdebu. Aku dekati. Di sampul buku itu tertulis, "Kabur. Catatan rumah sakit tahun 1965. Tanganku gemetar saat kebuka halaman pertama. Tulisan tangan tua memenuhi halaman, bercerita tentang pembangunan rumah sakit, tentang lorong bawah tanah, tentang kamar jenazah, tentang pasien-pasien yang hilang tanpa jejak. Dan di halaman terakhir hanya ada satu kalimat, yang dikubur tanpa nama akan bangkit menjemput namanya. Aku menoleh. Sosok itu kini berdiri di pintu ruangan, memenuhi seluruh bingkai pintu dengan tubuhnya yang gelap. Wajahnya datar, kosong, menyerap setiap cahaya yang tersisa. Langkahnya 1, 2, 3, mendekat. Aku mundur, punggung menabrak dinding. Tak ada jalan keluar lagi. Suara itu terdengar, menggetarkan seluruh ruangan. Langkah terakhir adalah milikmu. Lampu lorong padam sepenuhnya. Hanya gelap. Hanya suara hujan, dan malam itu aku tahu lorong sunyi ini menjadi saksi langkah terakhirku. Gelap menelan segalanya. Suara hujan dan angin seperti sirna, seolah dunia di luar ruangan itu tak lagi ada. Hanya ada aku, sosok tanpa wajah, dan bau tanah basah bercampur anyir yang kian menusuk hidungku. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya berat, seolah menyeret beban ribuan jiwa. Langkah yang menggema seakan menandai akhir dari perjalanan panjangku. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang, hitam, menggigil bagai arang yang hampir padam. Aku mundur hingga tubuhku menempel pada dinding kayu lembab ruangan tua itu. Tak ada lagi ruang untuk lari. Suara itu terdengar. Bukan lagi bisikan, suara berat,
dalam, serak yang mengguncang udara di sekelilingku. Kembalikan namanya. Aku menunduk. Di tanganku masih tergenggam buku tua penuh debu. Buku catatan rumah sakit. Di halaman terakhir, tulisan itu kini begitu jelas, seolah baru ditulis. Yang dikubur tanpa nama akan bangkit menjemput namanya. Seketika semua menjadi terang di benakku. Sosok ini, wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Ia adalah jiwa yang terkubur tanpa nama, tak pernah dicatat, tak pernah diingat, tak pernah diakui. Tanganku gemetar membuka halaman-halaman buku itu. Tulisan-tulisan tua berderet, mencatat nama demi nama pasien, korban, jenazah yang pernah ada di rumah sakit ini. Hingga aku menemukan halaman kosong, hanya ada satu coretan samar, Sulastri, Sulastri. Nama yang terus dipanggil dalam bisikan, nama yang terus menangis di lorong dan kamar jenazah. Aku mengangkat buku itu, menunjukkannya pada sosok tanpa wajah yang kini hanya berjarak 1 langkah dariku. Inikah yang kau cari? Sosok itu berhenti, tangannya yang terulur menggigil. Bayangan gelap di sekelilingnya bergemuruh, seperti ratusan suara menangis, memohon, menjerit dalam satu waktu. Lalu perlahan, sosok itu menunduk, tangannya menyentuh buku tua itu. Saat jemarinya menyentuh sampulnya, angin keras menerpa ruangan, menerbangkan debu, memadamkan senter mengisi udara, memecah keheningan lorong rumah sakit. Tapi kini, tangisan itu berubah. Bukan lagi jeritan putus asa. Tangisan itu seperti reda. Seolah mereka yang lama terkurung telah menemukan jawat. Bayangan hitam itu mulai pudar. Sosok tanpa wajah perlahan hilang, menyatu dalam gelap. Tapi sebelum sepenuhnya lenyap, suara itu kembali terdengar, bergetar dalam tulangku. Kau telah membangunkannya, tapi belum mengembalikan namanya. Gelap kembali meraja. Hujan kini terdengar lagi, deras menghantam atap. Saat aku menyalakan senter, aku berdiri sendiri. Lorong-lorong rumah sakit sunyi, tapi aku tahu ini bukan akhir. Nama yang hilang belum dikembalikan. Rahasia rumah sakit ini belum selesai, dan kini aku menyadari langkah-langkah itu masih ada, tak lagi mengejarku, tapi menunggu aku menemukan tempat nama itu seharusnya ditulis. Dan malam itu aku berjalan perlahan di lorong sunyi, membawa buku tua itu menuju kamar jenazah, karena aku tahu ini bukan sekedar akhir. Ini adalah awal dari pencarian panjang untuk mengembalikan nama yang hilang.